Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan membuat Japanese snack ya. Ini namanya Daigakuimo. Daigakuimo itu adalah ubi manis ya, ubi manis karamel. Jadi ubi ini nanti dimasak kemudian dibalut dengan saus gula atau jadi karamel ya. Jadi ubi karamel. Nah, ini yang kita pilih adalah ubi manis. Biasanya Daigaku ya, ini ubi manis seperti ini. Dan biasanya ada banyak ya jenisnya, ada ubi Jepang, kemudian di Indonesia juga ada ubi lokal yang sama seperti ubi Jepang seperti ini ya. Jadi ini bahannya bisa dicari di pasar tradisional, ada ubi manis. Jadi kalau yang untuk ekspor atau yang untuk ke Jepang atau untuk di supermarket internasional itu dia kulitnya yang agak bagus ya, yang mulus-mulus. Itu ubi manis yang biasanya disortir grade A yang dimasukin ke supermarket besar atau supermarket internasional atau diekspor ya ke luar negeri. Kalau misalnya untuk yang lokal-lokal di pasar tradisional itu seperti ini ubi manisnya. Kadang kulitnya itu seperti ini ya, jadi ada nggak mulus gitu, nggak warna ungu mulus, tapi ada corak-coraknya seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa mas, ini juga bisa digunakan atau bisa dimakan ya, masih sama sih untuk rasanya sama, nggak pengaruh. Jadi ini kita akan buat dulu, kita potong-potong. Potongannya itu ada dua jenis, biasanya pakai dipotong dengan bentuk kayak french fries ya, potato kentang goreng yang bentuk wedges atau yang long atau yang shoestring itu bisa. Kalau kali ini saya akan buat seperti wedges ya, tapi yang shortnya, yang lebih kecil atau yang lebih pendeknya, wedges yang pendek. Jadi caranya tuh dipotong di zigzag aja ya, segitiga seperti ini untuk satu kali suapan. Jadi nanti ketika konsumsinya mudah ya, satu kali suapan langsung masuk ke mulut untuk satu piece-nya ini, satu potongnya. Oke, ini kita potong-potong dulu baru nanti kita olah ke tahap berikutnya. Baik, ini semua udah dipotong, udah direndam ya. Kita rendam dulu selama 5 menit supaya nanti ubinya itu nggak terlalu keras ya ketika digoreng. Jadi dia udah agak lembek. Jadi nanti bukan digoreng sih, di pan ya, di fry pan gitu, ditumis. Jadi nanti dia akan mudah mateng ya, udah mudah masak dibanding ketika dia belum direndam. Kalau misalnya nggak direndam nanti proses pemasakannya lebih lama lagi dan ada resiko nanti lebih matang, setengah matang ya, jadi nggak matang secara menyeluruh. Nah, ini kita diamkan dulu selama 5 menit baru nanti kita saring dan kita proses. Baik, ini udah 15 menit, udah 5 menit ya. Kita tiriskan dan kita keringkan. Kalau sudah, baru kita masuk ke tahap proses pemasakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses pemasakan. Kita coba panaskan dulu minyaknya. Kita masukkan minyaknya ya. Minyak ini boleh pakai minyak biasa atau minyak olive oil ya, minyak zaitun, atau pakai corn oil juga bisa. Oke, kalau udah kita masukkan gulanya. Jadi ini kita masak dulu sampai merata. Baru nanti kita masukkan ubinya ya. Ini masuk juga soyu. Soyu ini selain untuk taste-nya, ini juga untuk pewarnanya biar agak lebih gelap ya. Jadi untuk mewarnai Daigakuimo-nya. Jadi nanti warnanya agak gelap. Oke, seperti ini. Kita pakai api sedang kecil ya. Kita masak dulu sampai larut. Baik, kalau udah seperti ini, dia udah mulai mengkaramel ya. Kita masukkan ubinya, gunakan api kecil dan kita masak kurang lebih 10-15 menit. Kita coba dulu selama 15 menit. Kita coba ya selama 15 menit. Pakai api kecil dan kita tutup. Kita tutup pan-nya. Sebelum kita tutup pan, kita olesin dulu dengan mentega ya. Kita kasih mentega.
Ini biar makin gurih lagi nanti hasilnya. Seperti ini. Jadi nanti dia juga nyebar sendiri ya menteganya. Jadi nggak perlu dioles semua ke berbagai titik. Jadi hanya titik-titik tertentu aja di pojokan-pojokannya. Nanti dia nyebar sendiri dan nanti juga kita akan aduk lagi. Oke, kalau udah seperti ini, kita diamkan selama 10 menit ya, atau sampai empuk. 10-15 menit tergantung dari kerasnya ubi. Baru nanti kita akan lihat ulang atau kita akan proses ke tahap berikutnya ya. Baik, ini udah 15 menit ya, seperti ini. Jadi kita tinggal aduk lagi supaya nanti lebih karamel lagi. Nah, ini udah jadi karamelnya. Kita matikan apinya ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita matikan apinya dan kita kasih wijen hitam. Kita taburin dengan biji wijen hitam yang sudah disangrai seperti ini. Kita matikan apinya, kemudian kita langsung plating ya. Baik, ini Daigaku Imo-nya udah jadi seperti ini, caramelize ya. Dan ini kalau misalnya pakai kecap asin atau soyu itu warnanya jadi agak gelap. Kalau misalnya nggak mau gelap, di skip aja ya soyunya atau kecap asinnya. Jadi hanya gula pasir, mentega, dan minyak. Oke, seperti ini. Selamat mencoba di rumah. Semoga suka resepnya. Terima kasih.